Ya, pada acara Bincang Kampus kali ini kita kehadiran tamu istimewa nih, alumni AAYKPN, Mas Aryaji Sanyoto. Mas Aryaji alumni angkatan berapa ya? Saya alumni, alumni itu berarti lulusan ya atau masuk? Bukan, tahun masuk. Tahun masuk 72. 72. Berarti AAYKPN masih ada di balik RK Surakarsan. Surakarsan ya. Sudah menikmati kampus ini belum? Sebentar. Bentar ya. Masih 2 lokal. Oh, yang di depan sana. Ya, masih 2 lokal. Dulu kan kalau seingat saya dari cerita-cerita para senior, AAYKPN itu kan pertama menempati balik RK Surakarsan ya. Kemudian tahun 72 mulai membangun kampus balapan, 73 kalau tidak salah pindah ke sini ya. Peresmian tahun 74 ya. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya. Waktu itu wakil presiden. Sebagai wakil presiden. Pak Aryaji sudah ada. Kebetulan saya salah satu panitia. Oh, maha panitia. Salah panitia, koordinator dari mahasiswa. Oh gitu. Gitu. Tempat ini belum ada ya? Belum ada. Ya. Tempat ini belum ada. Yang saya ingat waktu itu ya, 2 ruang lokal dan kantor untuk kuliah. Satu sekretariat Senat Mahasiswa malah ada di pojok jalan itu. Jalan mana? Paling depan dekat sekarang Gedung Serbaguna itu di tikungan itu dulu ada sekretariat Senat Mahasiswa. Betul. Gedung itu sudah ada itu ya? Kecil. Gedungnya belum ada. Sekarang enggak ada lagi, dibongkar deh. Udah jadi Serbaguna. Iya, ya. Nah, ini kita sekarang di tempat ini sudah sangat nyaman. Info aja untuk Pak Aryaji. Ini kita bersyukur, saya kira ini berkat ya di samping kegigihan para pendiri, para pengelola AAYKPN dan juga alumni AAYKPN. AAYKPN pada saat ini ya sudah hemat saya sudah luar biasa. Karena kalau menurut ukuran kualitas perguruan tinggi. Ya, akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT, AAYKPN ini sekarang akreditasi institusinya sudah A, Pak Aryaji. Sudah A ya. Ya, jadi di Indonesia ini sampai dengan saat ini ada 371 akademi. Ya. Dan dari 371 akademi tersebut hanya 4 yang berakreditasi A. 1 itu AAYKPN, yang kedua itu Akademi Militer Akabri ya, Akmil, yang ketiga Akademi Kepolisian Semarang, dan yang keempat Akademi Angkatan Laut Surabaya. Luar biasa. Nah, ini saya kira ya berkat perjuangan para alumni, termasuk Pak Aryaji. Jadi saat itu sudah jadi panitia ya? Sudah jadi panitia dari sisi mahasiswa, kan panitianya gabungan, yayasan, dari dosen-dosen sama mahasiswa waktu itu. Lulus tahun berapa Pak Aryaji? Lulus lokal 74, ujian negara baru 75. Bulan apa ya, lupa saya, sekitar Maret atau April nggak salah. Ya. Lupa saya. Waktu itu masih harus pakai ujian negara ya? Ujian negara pertama kali. Ya. Pertama kali diadakan oleh AAYKPN. Oh gitu. Angkatan pertama ujian negara. Jadi 2 angkatan di atas saya ya bareng. Jadi AAYKPN itu berhasil meluluskan ya alumni itu setelah pindah di balapan ini. Betul. Surakarsan itu baru Cikal Bakal. Cikal Bakal ya. Tapi mengesankan. Luar biasa. Ingat nggak waktu itu jumlah alumninya berapa yang seangkatan Pak Aryaji? Waduh, saya lupa sekali. Kalau saya dengar ada 2 kelas yang terang. Gitu. Ganjil genap aja. Ganjil genap ya. Kalau saya dengar cerita dari para senior, termasuk karyawan senior itu ada Pak Udung, Pak Sapa Sarjono itu dulu kan jumlah mahasiswa tahun 70 Januari kalau nggak salah itu ada 80 mahasiswa. Mungkin. Pak Aryaji maaf, angkatan berapa tadi? Angkatan 72. 72 berarti 2 tahun setelah AA berdiri ya. Nomor mahasiswa masih ingat ya? Masih ingat? 329. 329. Oke Pak Aryaji.
Gimana? Mungkin ada cerita-cerita yang mengesankan saat kuliah barangkali? Banyak ya, banyak. Terutama di Surakarsan itu agak menggelikan, terutama kalau kuliah malam. Iya. Kenapa kalau dulu malam ya? Karena dosennya ada yang nggak bisa semua kuliah pagi kan, masih belum seperti sekarang lah gitu. Karena di balai RW itu, di samping itu balai RW itu juga di situ ada kandangnya Bendoso. Oh gitu. Jadi kalau malam Bendoso itu untuk teman-teman yang nggak tahu itu keranda. Keranda. Alat untuk membawa jenazah. Jadi pernah ada suatu kejadian waktu Posma itu ya, kebetulan saya panitia atau ketua panitia, kita tidur di situ malam-malam ada yang kencing di dekat situ karena toiletnya di situ, tiba-tiba kabur masuk ke ruang kuliah sambil ada apa? Ternyata katanya kerandanya itu berbunyi. Bentar, Pak Aryaji ini bukan asli Jogja kan? Saya asli Jogja. Oh, asli Jogja. Kebetulan rumah saya waktu itu dekat kampus. Oh, Surakarsan. Rumah saya utaranya Surakarsan, namanya Margoyasan. Jadi pendaftaran waktu itu kalau 72 sudah di Surakarsan ya. Sudah di ya. Di awal itu. Ya. Pendaftaran katanya di jalan belakang Hotel Garuda itu loh. Saya di Surakarsan udah. Di Surakarsan. Jadi lulus tahun 74-an ya, Pak ya. 75. Sampai negara 75. 74 lokalnya. Lokal. Setelah lulus gimana nih Pak Aryaji perjalanan karirnya? Ya, biasanya kalau alumni AA ini sebelum lulus kan biasanya kita bergabung sama kantornya Pak Haduri. Oh. Saya bergabung setahun, habis itu ngelamar di beberapa bank pemerintah, antara lain Bumidaya sama BDN. Bentar, saya dengar Pak Aryaji cerita Pak Haduri, kantor akuntan Haduri Yunus. Pak Haduri itu kan dulu kan juga dosen AYKPN. Ngajar, kalau tidak salah ingat itu accounting system. Accounting system. Ya, dan kantor akuntan Haduri Yunus itu dulu kan didirikan oleh Pak Haduri bersama-sama dengan dosen-dosen UGM termasuk Pak Haryono Yusuf, pendiri ini AAYKPN ini kan. Mungkin saya juga tidak tahu persis. Saya kemarin Pak cerita dengan Pak Haryono, Pak Haryono cerita saat itu mendirikan kantornya di Klitren. Klitren. Sehingga banyak alumni AYKPN yang ketika lulus itu sebelum taruhlah magangnya, praktek kerjanya, ini praktek betulan ya. Praktek betulan ya. Itu di kantor akuntan Haduri Yunus ya. Saat itu mungkin masih langka ya kantor akuntan ya. Ya, masih. Proyeknya itu kan. Masih langka ya. Seluruh wilayah Indonesia. Jadi dulu ke ini ya di Haduri Yunus itu. Ya, betul. Berapa lama Pak? Kira-kira setahun lah. Setahun. Sampai lulus lokal, sampai menjelang sebelum lulus lokal kan sudah nggak ada kuliah, sudah nggak ada apa-apa, nunggu ujian negara itu. Berarti masuk Haduri Yunus lulus lokal itu 74 ya? 74 ya. 74 di KAP Haduri Yunus. Ya. Ikut ujian 75. Ya, terus baru lulus. Habis dari kantor akuntan? Ke Bank Bumidaya, kemudian diterima di Bank Bumidaya. Jadi saat itu mencari pekerjaan demikian mudahnya itu ya? Rasanya kok iya ya? Iya. Rasanya kok iya. Tapi gini, saya ingin cerita ke Pak Aryaji bahwa yang kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa lulusan AYKPN itu sampai dengan saat ini ya untuk mendapatkan kerja itu relatif mudah. Syukurlah kayak itu. Jadi kalau kita lihat data di Tracer Study itu sekitar 20%-an itu sudah mendapatkan pekerjaan pertama. Itu ya. Sebelum mereka diwisuda. Sudah lulus tapi belum diwisuda. Kalau dulu ada ujian negara, sekarang tidak ada ujian negara. Ya. Jadi
sampai di situasi saat ini yang kata orang itu sulit mencari pekerjaan, itu untuk alumni AYKPN masih relatif apa? Saya waktu itu diterima di 2, yang satu perusahaan swasta 3M. 3M? Ya, produk-produk 3M itu. Gitu. Sudah ada ya saat itu? Sudah ada, itu kantornya di Jalan Raya Bogor Cibinong kalau salah itu. Gitu. Berarti apa? Itu di 3M itu sebelum di Bumidaya? Enggak, waktu sempat tes. Cuman pengumumannya itu duluan Bumidaya. Itu. Iya. Dia setelah saya baru dikasih tahu Anda diterima. Ya. Jadi diterima di 2 tempat perusahaan. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang bareng lama di perbankan itu dulu kan terus Bumidaya BDN. Itu kalau meleset di Bumidaya, mereka lanjut ke BDN, makanya banyak di BDN. Gitu. Iya. Karena Bumidaya, sebentar. Bumidaya dan BDN kan sendiri-sendiri dong. Sendiri-sendiri ya. Jadi jadwalnya itu jeda gitu loh. Sehingga kalau mereka tidak lolos di Bumidaya, tes di BDN masih bisa. Gitu. Maksudnya gini, lulusan AYKPN ada tes ikut tes di Bumidaya, ikut juga di BDN. Ada bank lain lagi, Bang. Saat itu kan Bank Negara itu kan BUMN ya. Bank Bumidaya, BDN, Bapindo, Bank Eksim. Bank Eksim. Yang sekarang merger jadi Mandiri. Bank Mandiri. Kelihatannya alumni AYKPN banyak yang masuk di situ ya, Pak? Banyak. Ternyata setelah ketemu Mandiri, tengok kanan, dari mana dulu? Saya AYKPN, tengok kiri AYKPN. Walaupun banknya beda-beda. Mas banyak yang sudah jadi bos-bos di Mandiri juga. Bagus lah. Jadi Pak Aryaji masuk di BDN itu tahun berapa? Bumidaya saya. Maaf, Bumidaya itu tahun? Saya Bumidaya, saya ujian tes efektif 76. 76 nggak masuk. Awal Juli. Jadi penerimaan di kantor pusat. Ya. Luar biasa, jadi 5 ujian kan. 74 lulus langsung di kantor akuntan Haduri Yunus sambil nunggu ujian negara. 75 lulus masuk diterima akhir 75 efektif baru mulai kerja 1 Juli 76. 76. Sekarang ini cerita perjalanan malang melintangnya Pak Aryaji di BDN. Bumidaya. Bumidaya. Iya. Jadi ya pertama kali masuk pegawai pelaksana. Waktu itu saya spesialisasinya disuruh jadi analis kredit. Ya. Analis kredit khusus kredit namanya CUSC, Credit Under Special Care. Ya. Kalau sekarang bilang kredit macet. Ya. Jadi lucu begitu saya anak buahnya dia, kamu dari mana? YKPN ya? Ya udah kerjain. Gimana caranya? Orang YKPN mesti ngerti itu kata. Gitu. Tumpuk gitu. Ya, disitulah mulai kelihatan apa itu dibanding teman-teman yang lain gitu. Ya, visi pekerjaannya itu sudah masuk gitu. Apalagi pernah jadi auditor, jadi ya baca neraca itu ya kayaknya udah gampang. Udah familiar lah gitu. Nah, situ terus karena saya program masuknya bukan program sarjana ya, sarjana muda. Masih sarjana muda ya saat itu ya. Jadi saya 6 tahun 7 bulan saya jadi officer setelah melalui tes. Untuk officer itu istilahnya junior officer itu tahun 83. Menurut informasi dari internal Bank Bumidaya, personil termasuk pegawai non sarjana yang tercepat saya. Gitu. Menurut informasi mereka. Gitu. Tapi memang kalau saya lihat barengan saya yang dilantik jadi officer itu rata-rata umurnya memang di atas saya. Gitu. Ya waktu pelantikan jadi officer memang saya yang menyambut mewakili teman-teman sebagai yang termuda. Yang termuda. Jadi di mana itu tugasnya Pak Aryaji? Saya begitu diterima di Jakarta, saya ditugaskan di Surabaya. Di Surabaya mulai 76 sampai mulai dari pegawai pelaksana sampai kepala bagian itu di Surabaya, Jembatan Merah waktu itu. Oh ya lama ya. Lama.
12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun, terus saya dipindah ke Balikpapan. Selama 12 tahun Surabaya itu jabatannya pindah-pindah, mulai dari analis, wakil kepala bagian sampai kepala bagian kredit korporasi. Ya. Terus pindah ke Balikpapan 88 sampai 92. 88 sampai 92 di Balikpapan. Yang menurut orang-orang waktu itu pindah di sana itu repot. Waktu itu saya salah satu kepala cabang saya itu bilang, kamu mau pindah? Kamu ada telek pindah? Ya pindah aja Pak, tidak apa-apa. Kamu mau? Biasanya orang tidak mau menolak. Wah ya saya bilang cari pengalaman. Bener nih kamu mau? Iya Pak, siap saya. Ya udah. Sabtu saya dapat telek, Rebu saya sudah di lokasi. Oh iya. Pindah kemana lagi? Pindah Balikpapan. Balikpapan ternyata ya apa yang dikatakan teman-teman repot, susah. Memang susah sih. Di sana itu problemnya air. Zaman itu air itu kita menampung air hujan untuk mandi. Air hujan untuk mandi. Jadi kalau air yang beli itu ya air sumber juga tidak begitu bagus. Jadi memang. Jadi intinya di Balikpapan belum seperti sekarang. Seperti sekarang. Itu ya. Itu dari tahun berapa tadi? 88 sampai 92. Sampai 92. Habis itu tugas kemana lagi? Terus itu ke Tasikmalaya. Itu belum merger ke Mandiri? Belum. Masih 92 masih Bumidaya. Masih Bumidaya ya. Tasikmalaya sebagai salah satu kepala bagian cukup senior saya di situ. Terus promosi sebagai wakil kepala cabang di Jakarta. Jakarta. Di Tasikmalaya berapa lama? Agak lama itu. Ada untungnya juga agak lama. 92 sampai 97 awal. Kalau nggak salah, ibu itu dari Tasik? Betul, yang senang istri saya. Jangan-jangan dapatnya di Tasik gitu? Hah? Enggak, ketemunya di sini di kampus. Berarti sesama alumni. Alumni. Kalau kata teman-teman termasuk orang yang enggak iso golek dhewe. Gitu. Katanya teman-teman tuh kalau dapat teman gitu, istri kampus tuh enggak laku di luar. Enggak kreatif gitu ya. Enggak kreatif. Oke, berarti waktu tugas di mana Surabaya itu sudah berkeluarga? Sudah. Lulus langsung nikah ya? Saya kerja setahun langsung nikah. Oke, luar biasa. Kalau enggak nanti enggak bener uripnya. Ya tugasnya kemana-mana. Oke, Tasikmalaya berapa lama tadi Tasik? 5 tahun. 5 tahun. Itu posisinya apa di sana? Kepala bagian tapi senior banget gitu. Iya. Termasuk agak lambat waktu saya. Gitu. Tapi kan sudah mengalami yang promosi cepat waktu di Surabaya kan? Iya. Kemudian ke Jakarta ya? Jakarta. Berapa lama di Jakarta? 3 tahun. 3 tahun. Dari tahun? 97. Kira-kira awal itu sampai akhir 99. Hebatnya Jakarta itu 3 cabang. Selama 3 tahun. Gitu. Iya. Gimana Jakarta? Di Jakarta itu di 3 cabang saya. Menangani 3 cabang. Harus pindah-pindah di 3 cabang di Jakarta. Pindah di 3 cabang. Terus merger cabang tempat saya yang pertama di Jakarta itu kan ditutup, sehingga saya menangani proses penutupan penggabungan cabang ke cabang lain. Padahal kepala cabangnya sudah pensiun dini dulu. Ya. Cabang ditutup itu gimana? Karena gimana? Itu mapping dari Bank Mandiri. Mapping dari waktu merger itu. Merger ya. Jadi merger bank-bank saat itu BPD, BDN, Bapindo, Bank Eksim itu terjadi pada tahun 99 ya. Nah, setelah ada krisis itu ya. Krisis 98 kan? 98. Ya. Soalnya kalau akte pendiriannya 98, ya. Tapi prosesnya baru 99. Di Jakarta itu ya. Jakarta. Terus gimana itu habis merger itu? Ya. Merger ini memang
karena itu merger terbesar di Indonesia, bahkan katanya di dunia ya. Karena 4 bank ini 4 bank gede-gede semua gitu loh. Jumlah karyawannya kalau nggak salah 4 bank itu puluhan ribu waktu itu. Harus dikurangi waktu itu menjadi kurang 20.000 sehingga banyak yang pensiun dini golden ticket lah. Itu. Nah, proses merger ini kok pada milih pensiun dini itu karena besar itu ya. Menurut pensiun besar dan menurut teman-teman itu tidak ada kepastian. Kepastian yaitu memang banyak yang tidak pastian. Dan saya ngalami sendiri diri saya itu ada ketidakpastian. Tapi saya masih bertahan karena ada di bawah saya ini orang-orang yang kalau saya tinggal mereka lebih nggak ngerti lagi mau ngapain. Artinya mereka yang mau bergabung gimana. Kok sudah lulus tes tidak segera direkrut, yang mau pensiun dini kok segera belum diputus, sehingga ini menjadi saya belakangan gitu loh. Oh. Ketidakpastian itu ketidakpastian status apakah mau lanjut atau pensiun. Kalau pensiun berarti gimana, kalau lanjut gimana kan gitu kan gitu. Oh, jadi waktu itu tidak otomatis merger karyawannya ya lanjut nggak gitu ya? Tidak seindah itu, Pak. Tidak seindah itu ya. Ada harus lewat proses yang testing ulang. Secara psikologis itu memang akhirnya saya bisa membayangkan memang. Walaupun saya sendiri sebetulnya juga ikut itu nggak jelas, tapi karena di bawah saya ikut nggak jelas, kalau saya ikut nggak jelas kan tambah repot mereka. Itu di situ saya ngerasain merger. Tapi sebetulnya merger itu nggak perlu ditakutkan. Bahwa nanti kalau masih ada merger lagi, dan menurut saya itu merger itu sesuatu yang biasa. Yang untuk memperbaiki kinerja gitu. Tapi singkat kata Pak Aryaji termasuk yang lolos terakhir. Lolos terakhir. Lolos terus di tugas? Nah, begitu lolos terakhir, job di Jakarta DKI udah terpenuhi sama anak-anak muda itu kan. Ya. Terus tiba-tiba ada bekas atasan saya yang jadi kanwil di Jawa Tengah. Itu, Rik, kamu udah dapat posisi? Belum. Terus gimana? Ya kalau udah dapat posisi ya pensiun. Sederhana saja saya kan. Gitu. Loh, kamu kan udah lulus nih, ya udah lulus. Karena udah penuh posisinya kan tidak mungkin kan. Satu saat ditelepon lagi, kamu kalau ke Jogja mau? Teriaknya kenceng, mau gitu aja. Kembali ke asal usulnya. Bukan ke Jogja. Pertama kali ke Tegal. Ke Tegal. Jadi apa, Pak? Saya bilang gitu. Jadi home itu apaan sih ya? Banyak istilah yang kita nggak ngerti terus terang. Yang namanya hub outlet manager, jadi manajer bisnis di satu kantor area. Gitu. Apa namanya itu? Hub outlet manager. Hub outlet manager. Apa sih itu? Aku bilang. Ini atau apa tuh untuk bisnisnya di area. Ya udah, terus tes kan. Tesnya pakai jarak jauh, pakai telekonferensi itu kan. Ya udah tunggu aja, ya udah tunggu. Berita yang datang lagi selang seminggu atau 2 minggu lupa saya. Waduh, Tegal terpenuh. Ya sudah kalau penuh. Tapi kalau ke Jogja gimana? Teriaknya kenceng, Pak. Mau gitu. Nah itulah. Terus akhirnya ke Jogja. Tetap jadi hub outlet manager di Jogja. Ya. Di sini 3 tahun. Ya, di Sudirman. Di Sudirman. Tahun berapa itu tuh? 2000. Soalnya SK-nya 99 akhir ya. Sampai 3 tahun lah, 2004 awal. Saya kan pernah ketemu Pak Aryaji itu kan di Surabaya kalau nggak salah. Ya dari sini pindah ke Surabaya. Sini pindah ke Surabaya di Tanjung Perak. Tanjung Perak. 7 bulan sebelum pensiun kembalikan lagi ke Sudirman. Pensiun lah di Sudirman, Yogyakarta.
Itu tahun kalau nggak salah saya ketemu Pak Aryaji itu 2005 ya. Betul, di Surabaya saya. Ya. Surabaya. Pak Herlan. Pak Herlan Surabaya, Pak Tono. Ya. Pak Tono ya bukan alumni sini. Ya, kemudian balik lagi. Balik lagi Jogja di tempat saya yang lama. Ya. Itulah jadi ceritanya. Gitu, perjalanan pekerjaan. Ya. Di sela-sela itu banyak yang menarik. Ya. Kayak waktu di Balikpapan kan kita membiayai proyek-proyek Trans Sulawesi sampai Poso, sebelum Poso gegeran gitu. Oh gitu. Nah Pak Aryaji itu waktu terakhir di Surabaya itu kepala cabang? Cabang Tanjung Perak. Tanjung Perak gitu ya. Ya intinya lah pengalaman di bidang perbankan ya memang dari awal sudah di situ gitu hanya. Nah saya agak belok ini Pak Aryaji. Ya. Sekarang ini kan begini, perguruan tinggi itu dituntut untuk benar-benar melakukan kerjasama yang intensif dengan industri. Nah kemudian dalam bentuk begini magang industri. Ya. Jadi kalau di program vokasi itu ada istilah yang diplomatika, kurikulum 3-2-1, 3 semester di kampus, 2 semester di industri, 1 semester balik lagi di kampus gitu ya. Cuman yang kita pikirkan itu kan kapasitas industri itu kan terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya dulu Pak Aryaji di Bank Mandiri Sudirman tiba-tiba kita nyetorkan 20 anak. Nah ini kira-kira gimana? Apakah itu bisa berjalan dengan efektif? Justru yang apa yang dibayangkan misalnya? Karena kan sekarang kan sudah. Ya, justru waktu itu saya di Sudirman tuh yang waktu itu menemuin saya itu Yana Badra malah. Yang apa? Yana Badra. Pengen saya ngisi ya. Saya bilang kalau ngisi itu waktu saya itu cuma bisanya Sabtu sama Minggu. Tapi nanti kalau mau, jadi magangnya itu tidak magang kerja, tapi nanti seperti tur aja lah. Kita tunjukin gitu ini proses kerjanya. Nanti boleh ini bergantian gitu. Ya, berarti kan tidak mahasiswa itu tinggal berada ikut tidak magang full itu ya selama sekian bulan apalagi sekian semester gitu kan. Apalagi mungkin ya kesibukan bank itu kan sedemikian rupa tinggi dan banyak ini rahasia individual, banyak yang bersifat rahasia itu. Jadi tapi bukan menurut saya mungkin ya, tapi ya itu paling satu kantor paling 3-4 orang. Paling 3-4 orang. Iya. Jadi tetap sebenarnya di teknis di lapangan itu tetap ada kendala ya kalau kita ngirim dalam jumlah. Enggak juga sih sebetulnya. Gitu. Enggak juga. Bisa banyak hal yang bisa kita atur lah. Ya. Cuman ya tadi banyak hal-hal yang bersifat rahasia. Ya, misalnya kan gini kan tidak buka file kan. Tapi misalnya contoh sortir uang itu kan tidak ada masalah. Ya terus nerima informasi sebagai petugas reception dan information kan tidak ada masalah. Tapi sejauh ini ketika Pak Aryaji dulu masih aktif itu ya yang bisa dilakukan hanya memfasilitasi tur lah ya. Ya itu yang cuma pengenalan. Ya pengenalan. Secara sekilas bagian ini teknis kerjanya. Terus proses kerjanya. Ya. Itu pun mungkin ya waktunya terbatas. Saya bayangkan misalnya teller kan nggak mungkin tiba-tiba ada sejumlah masa yang masuk di luar mengamati. Kemudian tadi diminta ngajar di luar pun prakteknya ya waktunya sangat terbatas. Ya. Dan memang tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi kalau boleh itu penugasan. Jadi saya minta izin juga. Boleh ngisi enggak itu? Oke. Saya jadi ingat juga AYKPN itu dulu kan ya kampus kita itu kan kerjasama dengan sejumlah bank.
Ya. Ada Bank Bali, Bank Permata. Kerjasamanya itu dalam bentuk ya kita menyelenggarakan atau menjadi training centernya bank-bank itu. Terakhir dengan bank yang dari Korea itu. Hana Bank. Pak Aryaji ikut terlibat juga. Ikut, ya. Kalau nggak salah saat itu kendalanya kan juga di instruktur kan. Ya. Jadi mengambil instruktur ya praktisi dari bank itu kan tidak sulit. Semudah yang kita bayangkan. Kalau istilah sekarang kan ada namanya teaching industry. Ya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang masih menjadi PR bagi kita. Tapi mungkin ya bisa dicoba nanti kerjasama bank itu ke unit kerja yang kaitannya dengan pendidikan, training center. Di situ bisa mungkin dibangun. Ya. Mulai dari itu. Gitu. Mereka kalau itu saya kebayang Pak. Kalau training center itu kan memang itu dirancang, diset untuk tempat training. Ya seperti yang di AYKPN dulu kan training center. Kemudian setelah selesai di training center karena ada on the job training itu baru masuk ke. Nah, jadi maksud saya begini. AYKPN bisa kerjasama sama training center masing bank manapun juga. Supaya di wilayah itu nanti dia bikin instruksi untuk melepas 1-2 orang officernya, penugasan istilahnya, penugasan untuk membantu. Karena apa? Menurut saya kalau bank menutup rugi juga karena mereka berkepentingan juga nanti kalau mengambil SDM itu kan dari perguruan tinggi yang bagus-bagus kan gitu. Nah itu sebetulnya memang masih ada masalah, ada di industri perbankan ini masih rada tertutup sih. Padahal itu menurut saya tidak perlu. Jadi kadang sebaiknya memang kerjasama. Ya. Oke. Ya cuman ini kalau kembali ke konsep magang industri tadi. Kan itu di bank seperti itu. Nah kalau kita itu kan harus melakukan kerjasama tidak hanya dengan perbankan, tapi dengan industri lainnya manapun yang fakta di lapangannya itu ada banyak kendala. Kalau yang selama ini kita lakukan sebenarnya kan kita justru menyiapkan bahan-bahan praktek yang sama persis dengan yang dilakukan di industri. Kemudian dibawa ke kelas dan disitulah mahasiswa itu akan melakukan praktek dengan macam-macam kasus yang itu ada di industri. Ya saya kira Pak Aryaji kan selama ini kan aktif juga kan di training perbankan yang ada di. Jadi yang tertarik itu mahasiswa itu waktu saya ngisi di sini itu kan kasus operasional, kasus ini, kasus itu. Ya karena ini tidak ada bukunya gitu. Tidak ada bukunya. Dan selama ini kelihatannya keunggulan AYKPN itu kan memang banyak materi-materi yang diangkat dari kasus. Tapi sebetulnya kalau saya lihat apalagi YKPN sekarang jauh lebih bagus daripada waktu saya ya. Artinya laboratorium praktek akuntansinya luar biasa lah. Itu sebetulnya mereka itu kalau ditaruh di mana saja sudah, menurut saya sudah tidak perlu diajari lagi. Ya wong saya yang bodoh aja masih bisa jalan gitu. Jadi mereka sudah siap, betul-betul siap kerja itu. Kalau di sini ini cerita aja ke Pak Aryaji ya udah lama kan meninggalkan AYKPN. Itu sebenarnya yang kita lakukan itu ya di samping kita membekali dengan keterampilan-keterampilan yang bagus di bidang accounting, itu juga di pembentukan soft skill, karakter. Soft skill itu ya mencakup banyak hal, kedisiplinan, keterampilan interaksi sosial, komunikasi dan seterusnya. Itu hampir menjadi masalah semua industri. Betul. Makanya di industri kayak perbankan itu soft skill itu menjadi training yang menurut saya penting daripada technical skill.
Gitu. Nah ini Pak Aryaji, soft skill lebih penting dari. Iya. Itu mungkin, bukan lebih penting ya, tapi harus jalan seiring. Jalan seiring. Tapi mungkin maksud Pak Aryaji tadi itu yang technical skill itu sebenarnya akan ngikuti ketika soft skillnya itu bagus gitu. Yeah. Ketika orang itu ya disiplinnya bagus, keterampilan kerjasamanya bagus, semangat kerjanya bagus, teratasi semua. Contoh yang sederhana. Sekarang negara ini kan sedang repot masalah culture kerja. Culture itu kan nggak sukses. Ya. Sebetulnya kayak orang korupsi itu kan mulai dari itu. Culture kerja itu. Kalau culture kerja itu, ini pengalaman yang menarik saya waktu kerja di Bank Mandiri. Culture itu dimulai dari atasan tahun 2005. Waktu itu dirutnya itu Pak Agus Martowardoyo yang dari Menteri Keuangan. Dia kuat sekali untuk sosialisasikan change culture. Setiap unit kerja, terutama di cabang itu dipantau terus, dilakukan penilaian dengan sistem pakai mystery quest. Terus nanti hasil mystery quest itu ditayangkan one on one dengan cabang, tapi di seluruh Indonesia ngelihat semua. Waduh, itu kayak anak sekolah rapotan tuh. Kalau sudah saatnya itu dibelajati habis itu. Nah, itu menarik itu. Ternyata change culture ini ternyata bisa diimplementasikan. Ya, bukan benda yang abstrak. Ya. Ada tekniknya itu memang. Tapi harus dimulai dari atasan. Ya, contoh gitu ya. Ya. Jadi harus ada perubahan perilaku dari atasan. Ada role model. Role model. Nah, kalau itu Indonesia bisa kayak gitu, insya Allah. Ya. Terus diterapkan juga sistem tanggung jawab manajerial waktu itu. 2 tingkat di atasnya, kalau ada masalah di bawahnya ikut bertanggung jawab. Ya. Itu. Nah itu, Anda tahu di Mandiri sekarang masih berjalan enggak? Saya enggak tahu. Ya. Tapi waktu itu kuat sekali. Ya. Makanya mungkin kalau baca majalah Infobank itu kan waktu itu selalu dimuat tuh hasil koalisi penilaian itu bank Mandiri beberapa tahun nomor 1 gitu kan. Itu. Ya itu makanya ya kita berusaha untuk membentuk karakter, sikap mental itu ya mulai dari sini, dari proses pendidikan. Kalau di tempat kita Pak Aryaji mungkin kalau sekarang itu kita itu masih seperti anak-anak SMA itu ada bel masuk, bel keluar. Itu tujuannya memang agar mahasiswa itu terbiasa dengan hidup yang serba terschedule. Memang disiplin itu jadi barang mahal. Ya. Itu memang dunia pendidikan itu penting sekali untuk membentuk karakter disiplin, culture kerja yang luar biasa. Ya. Jangan sampai sekarang kita ribut dengan pasar bebas sekarang ini, tenaga kerja asing bisa masuk. Kita repot teriak-teriak. Maunya naik gaji tapi kerjanya enak. Nah ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kerja kita bagus, gaji itu masih ngikuti kok. Betul. Masih ngikuti. Ya paling tidak itu kan gini, kalau prestasinya bagus, perusahaan merasa mendapatkan kontribusi yang besar dari kan takut mengeluarkan. Ini pengalaman saya waktu di menggelindingkan change culture itu saya butuh waktu hampir setahun. Dalam waktu setahun itu keuntungan cabang saya dengan saya melakukan program budaya kerja baru itu, keuntungannya naik 2 kali lipat. Oh gitu. Saya juga heran. Padahal tidak ada bisnis yang baru, tidak ada terobosan produk baru, nggak ada. Setelah saya pelajari, saya coba analisa, itu satu kenaikan transaksi, terus kenaikan customer, kenaikan transaksi itu tidak menghasilkan keuntungan gede, tapi menghasilkan fee-base. Ternyata fee-base ini yang waktu itu saya terbesar tuh di Surabaya, fee-base saya itu, yang bukan dari hasil bunga kredit loh ya. Gitu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya kerja yang yang sehat, yang produktif terhadap bisnis profit itu tinggi sekali ternyata. Sangat tinggi. Cuman saya belum bisa membuktikan secara ilmiah gimana ya. Tapi sebenarnya kalau dirunut itu ya sebenarnya di kualitas pelayanan ujung-ujungnya kan gitu. Betul. Nah, orang itu akan merasa nyaman, akan kembali kalau merasa dilayani dengan prima. Jadi saya melakukan tracking sendiri sama customer saya. Jadi saya ngajari, saya berdiri di depan buka pintu, ngajari security buka pintu selamat pagi. Customer saya sampai ngomong, luar biasa Pak Reci, kenapa? Sampai itu kayak pegawai hotel. Nah, orang Surabaya kalau ngomong kan ceplos-ceplos gitu. Kenapa? Ada yang salah kah? Oh enggak, saya merasa diorangkan katanya. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Aku diuangke, Cak. Iya, betul. Aku diuangke anak buah sampean. Nak bilang dijarno ae. Itu yang terjadi. Setiap briefing saya ngomong. Mengeluh ya, Pak, waduh repot Pak. Orang sini ngolok-olok saya, security. Loh kenapa? Namanya polisi. Loh, Son, kan lopo kon niku? Buka lawang selamat pagi kayak pegawai hotel ae kon niku. Kan pegawai bank. Artinya apa Mas? Sampai perubahan itu dilihat orang. Berarti sukses. Teruskan. Nggak mudah memang. Nggak mudah. Nah, pada saat itu yang namanya bank itu kan perasaan saya masih kayak raja. Kalau sekarang rata-rata iya. Bank sebelum 98 ya. Orang datang. Tidak perlu cari, orang datang. Begitu dia krisis moneter, sistem bisnisnya terbalik 180 derajat. Dulu kita kredit datang inspeksi itu diajak makan, disangoni ya, enggak usah omong kosong, jujur aja mari mereka itu. Begitu 98 itu udah beda. Enggak boleh kita. Di saya loh ya, di kami di Bank Mandiri enggak boleh. Sehingga beberapa nasabah yang ngajak makan saya itu, Pak Ari, ayo kita makan. Oke, baik, kapan? Di mana? Udah, tak tunggu. Saya ngirim orang. Ini dibayarin. Kita yang bayarin. Kok dibayarin, Bang? Sekarang kebalik, Pak, dunianya. Tak guyoni. Oh ya, Pak, iya. Jadi hal seperti itu, perubahan mindset ini yang harus konsisten kita lakukan. Mungkin taruhlah itu masuk biaya marketing gitu kan ya? Iya, adalah kita pasti punya kan. Gitu. Jadi kalau dulu kan asal makan mesti nasabah sing bayar, sekuno. Sampai yang sekecil-kecilnya, contoh aja ya, Lebaran, parcel, kita itu nolaknya yang sulit. Kita pasang tulisan, mohon maaf, berkaitan dengan ketentuan baru internal, mohon tidak mengirimkan parcel kepada siapapun juga. Ya tetap ada aja yang ke rumah itu. Ya parcel saya kembalikan. Oh gitu. Iya. Saya terima kasih. Mohon maaf, saya ini kan harus jadi contoh yang lain. Ya ngerti mereka. Nah, sejauh itu bisnis itu luar biasa. Karena semua akan dilayani dengan cara yang sama, akan dibantu. Faktanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kok bisa gitu, gimana ya gitu ya. Mereka yang mau berprofesi di mana saja, itu khususnya di perbankan itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu kaki itu ke rumah, satu kaki bisa urusan ke polisi. Oh iya. Karena itu istilah yang saya ingat-ingat. Wah, kerja di bank itu berat. Satu kaki di kantor, satu kaki di penjara. Iya, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Itu. Dan intinya ya kerjanya harus lebih profesional. Iya. Asal kita profesional aja nggak usah takut. Saya sesuai aturan main itu udah gitu. Betul. Gitu. Ya kalau itu terjadi ya
Walau alam bisa apa itu risiko pekerjaan. Ya. Gitu. Betul. Oke Pak Aryaji. Tapi saya senang sekali Pak Aryaji ini luar biasa loh, sehat, masih wah sana sini. Alhamdulillah. Masih hobi touring gitu. Masih sampai sekarang. Ini buat teman-teman yang kangen dengan Pak Aryaji ini, Pak Aryaji. Sekarang tinggalnya di Jogja, di daerah mana itu Pak? Di Purwomartani sampai sana. Purwomartani. Ya. Oke. Terima kasih Pak Aryaji. Sama-sama. Ini kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Monggo. Tapi untuk cerita yang lain. Monggo. Tapi luar biasa intinya tadi. Tadi mungkin juga pesan untuk teman-teman mahasiswa ini ya, calon mahasiswa atau mahasiswa mungkin harus siap-siap nanti. Pembelajaran tahun depan tuh mungkin 80% online. Oh iya, iya betul. Nah, kita berdoa semoga COVID bisa segera berakhir. Karena ya apapun alasannya, ya itu, COVID ini sangat mengganggu lah. Change life, perubahan pola hidup itu penting. Ya. Intinya beginilah, orang itu akan nyaman hidup kalau ada interaksi sosial yang baik, tapi terpaksa. Sekarang kita dihadapkan pada banyak pembatasan. Ya. Nah, semoga kita bisa akrab lah dengan cara hidup baru, new normal. Ya kita ngobrol aja biasanya BK sekarang terpaksa harus seperti ini. Supaya polisi ini pakai. Supaya menunjukkan kita itu patuh pada protokol kesehatan. Ya di samping itu memang harus begitu. Hati-hati kalau sekarang. Oke, semoga kita sehat selalu Pak Aryaji. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang lain. Ya, nanti kita ngobrol dengan alumni yang lain juga gitu ya. Syukur-syukur ini yang dulu yang pada nyari-nyari Pak Aryaji di mana ya. Tapi nggak ada yang gitu karena saya lihat di grup WA grupnya itu kan luar biasa dan sangat populer lah Pak Aryaji. Yang tua-tua. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.